Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat, luar biasa. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di malam hari ini. Kita ada satu kelas untuk kita bisa lebih mampu untuk menjalankan bisnis kita bersama dengan KK Indonesia dan Sekolah Bisnis XYZ. Nah, kita flashback sebentar ya dari beberapa waktu yang sudah kita lalui, mungkin juga hampir 3 bulan. Di awal kita munculin satu kelas workshop untuk memaksimalkan WhatsApp. Nah, di sana kalau kita ingat-ingat lagi ya, kalau Anda sudah nonton videonya atau mungkin ikut workshopnya atau Anda ulang lagi, dan kita lihat ini satu kemajuan yang baik, di mana kita sudah makin paham ternyata ada yang namanya fitur atau tools yang dibenamkan di aplikasi yang namanya WhatsApp, ada broadcast, ada grup, ada story, ada video call. Nah, itu fitur-fitur yang disediakan oleh WhatsApp. Ya, kita bahas WhatsApp dulu ya, terutama ya. Fitur-fitur yang disediakan oleh WhatsApp. Nah, kenapa kita pilih WhatsApp? Anda udah tahu alasannya. Semua orang belum tentu punya Facebook, semua orang belum tentu punya Instagram, tapi kalau WhatsApp itu biasanya lebih punya. Dan yang keduanya memang ini bisa disebut private marketing, yaitu penawaran secara privat. Nah, jadi ada interaksi di WhatsApp yang secara personal. Nah, itu yang membuat kita pilih untuk WhatsApp ini bisa jadi lebih kuat. Nah, kalau Anda lihat juga di WhatsApp Anda juga mungkin ada tambahan-tambahan fitur baru, tapi kita coba maksimalin yang ada dulu aja, yang nggak perlu keluar biaya, yang nggak perlu berbayar, dan kita coba manfaatkan. Nah, kita evaluasi sebentar, beberapa waktu setelah kita tahu bahwa kekuatan WhatsApp itu ternyata bukan di fiturnya, ya, tetapi ada di kekuatan WhatsApp, ada di japri atau telepon langsung. Ya, kita nanti akan sebut malam hari ini saya kasih judul High Tech, High Touch, High Impact. Ya, jadi bagi Anda yang sudah dengerin, udah lihat di grup, itu suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Mbak Mel, oke? Mbak Koradina, oke? Oke ya. Jadi mungkin di Mbak Rani yang agak putus-putus ya. Coba nanti dicari tutup panci, terus pegangan tutup panci mungkin bisa lebih jelas suaranya ya. Jadi saya balik ke sini, ternyata kita tahu bahwa kekuatan dari WhatsApp ya. Nah, kita judulnya adalah High Tech, High Touch, High Impact. Ya, saya mau jelasin sedikit kenapa kita mesti paham hal ini ya. Kita pernah dapat materi ini sebenarnya sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu. High tech yaitu teknologi tinggi. Kita memang didorong, kita memang diarahkan untuk menggunakan namanya teknologi, karena teknologi itu sangat memudahkan kehidupan kita sebenarnya. Ya, misalnya contohnya aja pesawat gitu, kita kalau jalan kaki dari Surabaya Jakarta berapa hari gitu, kalau naik motor berapa lama, naik mobil berapa lama, walaupun lebih enak, tetapi kalau naik pesawat jauh lebih cepat. Nah, itu namanya teknologi, teman-teman. Nah, di bisnis kita ini juga kita diarahkan untuk menggunakan teknologi. Itu teknologi yang kita pakai tentunya adalah teknologi yang disediakan oleh para pemilik ya sosial media yang sekarang dimiliki oleh satu orang, yaitu Mark Zuckerberg. Dari Facebook, dari Instagram, dari WA itu dimiliki oleh satu orang ini, tapi kita maksimalkan. Nah, kita berhubungan dengan manusia, terutama di waktu pandemi, ketika jebret pandemi, nggak bisa keluar rumah, nggak boleh kemana-mana, harus jaga jarak, gitu, bahkan kerja harus dari rumah, dibatasin semuanya, kita mau nggak mau harus memaksimalkannya. Dan selama ini kita tahunya adalah broadcast, ngegroup, atau mungkin story. Gitu. Dan setelah workshop kemarin kita mulai paham bahwa itu fitur yang memang membantu kita lihat juga hasilnya juga sangat luar biasa, tetapi harus ada high touch. Ya, jadi high tech-nya itu adalah fiturnya. High tech-nya itu adalah apa yang dibenamkan oleh aplikasi tersebut. Gitu. Tetapi yang namanya high touch-nya itu adalah sentuhan langsung secara pribadi. Nah, high tech itu adalah teknologi tinggi, high touch adalah sentuhan langsung, karena kita sebagai manusia
kita tentunya punya perasaan dan kita bukan robot gitu. Makanya sering kita mulai rasakan ya, kalau udah ketemuan misalnya saya kapan hari ketemu dengan Bu Rani dan suaminya gitu. Ini kita nge-zoom udah hampir 1 tahun mungkin ya, ketemuan di online itu hampir 1 tahun. Tapi ternyata berbeda ya Bu Rani ya, ketika ketemu langsung gitu. Saya ketemu dengan Bu Faradina, ketemu Bu Reni, ketemu dengan yang lain, itu berbeda dari Zoom saja, itu walaupun mungkin ada gerakan, ada ngomong yang santai, ada mungkin kalimat-kalimat yang familiar, tetapi ketika ketemu langsung itu pasti berbeda, teman-teman. Nah, dan kita harus gunakan keduanya. Nah, sekarang saya mau masuk lagi high tech, high touch gitu. Jadi teknologi tinggi dan sentuhan manusia ini harus kita gabungin. Itu kalau kita kemarin sudah pelajari di WhatsApp itu adalah fitur itu dan kekuatannya yaitu adalah japri. Saya percaya ketika Anda berani japri, berani ngechat langsung, itu saya lihat cukup banyak yang mendapatkan experience atau pengalaman baru. Ya misalnya dulunya nggak berani gitu untuk japri, gitu, untuk tanya, untuk kasih support atau mungkin kasih masukan gitu, itu nggak berani. Tetapi semakin berani, semakin berani, semakin berani karena memang kita tahu kekuatannya di sana gitu. Dan orang itu kadang-kadang kalau cuma di broadcast gitu, itu ya mereka terima informasinya masuk ke panca indera, tapi mungkin nggak terlalu memperhatikan. Beda kalau tiba-tiba saya tanya Mbak Faradina, Mbak Farah sehat? Gitu. Nah ini berbeda teman-teman dari broadcast yang diterima dengan japri. Nah tetapi ini saya lihat ada beberapa yang perlu kita beresin bareng-bareng nih ya. Setelah kita tahu, kita kemarin masuk di era namanya OMO, online merge offline. Ya, di mana kita sekarang sudah tahu bahwa online harus dilakukan dan offline juga harus dilakukan. Dan teman-teman sekali lagi ya, tidak boleh milih. Saya mau online saja karena ternyata enak, nggak keluar rumah, nggak keluar biaya, gitu, masih ketemu dengan keluarga, gitu. Jadi nggak pernah mau offline, salah. Saya mau offline full karena sudah bisa ketemuan, kan manusia harus ketemu dengan manusia, itu juga keliru. Itu yang benar adalah offline gabung sama online. Nah teman-teman, kemarin saya coba evaluasi, mungkin ada yang ngerasain ya, mungkin ada yang ngerasain kok beberapa ada yang penurunan, ada yang kurang aktif dan sebagainya. Nah satu sisi kita tahu sekarang ini kita membagi waktu bukan hanya online, ikut Zoom atau webinar, tapi kita juga mungkin harus, misal kayak saya ya sekarang pagi dan siang pasti nganter anak. Gitu. Jadi saya ada waktu di mana ada di perjalanan, yang kadang-kadang memang tidak memungkinkan untuk ikut online. Atau yang kedua, kita ketemu langsung sama orang, kita menawari langsung, kita demo langsung sama orang, berarti kan kita kan nggak bisa ngikuti online, gimana caranya? Ya lagi ngomong sama ibu-ibu PKK juga ikut online. Nah kita menyadari hal itu teman-teman, kita menyadari. Tetapi yang paling penting adalah, sekali lagi, satu yang perlu kita pahami dulu ya, jangan milih, usahakan gabungkan antara online dan offline. Nah, ini yang penting nih teman-teman ya. Kalau kemarin kita menggunakan WA, ternyata hanya broadcast, hanya story, hanya grup, dan kita tidak ada connect langsung dengan orang-orang yang ada di kontak kita, makanya kita ajari untuk bisa japri langsung, mungkin telepon langsung, mungkin juga ngechat langsung, itu kita harus maksimalkan. Dan sekarang yang nomor 2 ini, yaitu japri langsung, connect langsung, sudah bisa diwakili dengan offline. Saya ulangi ya, gitu. Sudah bisa diwakili dengan offline. Artinya sudah betul-betul bisa ketemuan langsung. Nggak usah chatting sama Mbak Faradina, tetapi bisa langsung ketemuan di depan mata dan ngobrol di meja kantor misalnya. Nggak usah saya telepon Bu Rani, itu tanya kabar, tanya suaminya gimana, tapi kita bisa ketemuan langsung di Kelangenan waktu itu angkringan ya, jadi ngobrol langsung. Itu artinya gini teman-teman, kekuatan dari personal touch, kekuatan dari high touch itu sudah bertambah ya.
bukan hanya kita telepon atau japri, tapi bahkan kita bisa ketemu langsung. Tetapi yang tidak boleh lupa, karena kita sudah ketemuan langsung, karena kita sudah berhubungan selayaknya manusia, akhirnya kita lupa. Kemarin itu pelajarannya adalah fitur VS kekuatan WA, yaitu japri. Nah ini jangan sampai salah juga. Kita juga nggak boleh milih berarti fiturnya WA tidak saya gunakan lagi. Ini juga kurang pas, teman-teman. Setelah kita chat, kita ngobrol, kita telepon, akhirnya tidak pernah broadcast, tidak pernah story, tidak pernah grup. Nah, ini juga keliru. Gitu. Kenapa kok keliru? Karena kita harus lihat dari sisi kita sebagai manusia dulu nih, teman-teman. Pertama adalah penjualan terjadi, itu saya ulangi ya, penjualan terjadi itu karena apa yang mendatangi kita lebih sering. Ya, kalau Anda sudah lihat video pengulangan, yaitu di sana gamblang sekali, gitu, bukan yang paling enak ternyata yang kita beli, bukan yang paling murah ternyata yang kita beli, bukan yang paling bermutu ternyata yang kita beli, tetapi yang sering mendatangi pikiran kita. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda yang nonton story saya lagi makan di salah satu mie yang memang terkenal. Itu yang memang terkenal. Ya, mungkin Anda tahu mie itu selalu antri gitu. Jadi saya kemarin nyoba sama anak dan istri saya nyoba gitu karena dia buka itu di dekat rumah saya gitu. Jadi tiap saya antar jemput anak saya gitu, tiap mau ke mall ya pasti lewat situ gitu. Jadi kan lihat terus, teman-teman. Nah, sudah dulu lihatnya di mana-mana itu rame, sekarang dekat dengan saya gitu. Jadi kalau dulu masih agak jauh, saya pikir ya udah terlalu jauh, antri lagi males lah. Tetapi karena saya pasti lewat sana, itu mendatangi lebih dekat, teman-teman, paham nggak? Jadi mendatangi apa saya lebih cepat, lebih dekat. Akhirnya kemarin saya belok makan bertiga. Ya, kalau dibilang cukup murah untuk makan bertiga cuma 50.000, ya itu sudah dapat teh, dapat Thai tea, itu lumayan murah lah, itu ada gorengannya juga lumayan murah. Tetapi ternyata ya kalau saya boleh ngomong ya rasanya biasa aja gitu. Jadi memang apa yang mendatangi kita yang lebih sering. Nah, kita kembali ke kalau kita upload story, kalau kita broadcast, kalau kita di grup itu sharing, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah melakukan pengulangan. Yang penting teman-temannya Mbak Melati Sundari, tiap nonton story ini Mbak Melati Sundari, itu keinget terus, oh Nates, oh GG Life Force, oh Colostrum, oh SGF, terus saja. Jadi ini yang disebut dengan memasukkan kepikiran bawah sadar. Dan fitur-fitur itu, teman-teman, broadcast, grup, dan story itu sangat-sangat penting untuk memasukkan ke pikiran bawah sadar mereka. Kenapa? Karena kalau kita pasang story misalnya ya, itu akhirnya ketertarikan itu munculnya dari mana? Dari pihak yang lihat kan? Gitu. Karena pihak yang lihat itu tertarik, maka secara nggak sadar itu membuat pikirannya dia itu makin dekat dengan gambar yang dia lihat. Nah, ini penting nih ya, saya ulangi teman-teman ya. Kalau Anda bikin story, itu kan tujuannya memang untuk jualan, tujuannya memang untuk promosi. Tapi kan kita kan story itu dilihat banyak orang dan kita nggak bisa menuju ke satu orang, benar nggak? Gitu. Maksud saya tulis di story, saya jualan GG Life Force untuk yang ada di mana itu, yang ada di konteks saya tulis satu-satu, untuk Mbak Mel, untuk Mbak Farah, untuk Mbak Rani, untuk ini kan nggak mungkin, pokoknya saya upload aja gitu loh. Tapi kalau saya japri, saya tahu saya japri ke siapa, ke Mbak Radina, ke Mbak Rani, gitu saya tahu. Nah ini saya balik ke sini dulu. Begitu kita upload story, begitu kita bikin story di status WA itu, dan kita post GG Life Force, gambarnya pas keren banget itu, lalu orang itu lihat. Ketika lihat dan mereka berlama-lama di sana, mungkin sempat dipencet sebentar, terus dilihatin agak lama,
Itu teman-teman, itu pentingnya untuk kita tetap pasang story. Karena kita memang seolah-olah kayak, kalau kita lihat ya, ini ilustrasinya bagus nih. Kita lihat ada rumah, mungkin biasa aja ya, gitu, ada rumah biasa aja. Terus ada tulisannya, dijual. Lalu kita lewat dan kita nengok sebentar, ada tulisannya dijual. Ya mungkin biasa. Tapi tulisan bawahnya adalah dijual, sangat murah, butuh uang. Nah ini walaupun kita kadang-kadang nggak pegang duit ya teman-teman ya, kadang-kadang kita kepo, bener nggak? Piro ya kira-kira. Saya ini ya terus terang ya, beberapa kali nggak pegang duit nih, beberapa kali saya foto rumah yang ada tulisan dijual, butuh uang, dan kayaknya rumahnya bagus gitu, cepat gitu, saya foto, saya dapetin nomor handphonenya itu, saya tanya, cuman iseng aja gitu, saya tanya itu loh, berapa harganya? Oh 1,2 M, oh 2,5 M, oh 900 juta gitu. Saya cuma tanya aja teman-teman. Tapi Anda bisa lihat ya, saya rumah itu tetap diem ya, tetap diem, nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman ada tulisannya dijual, butuh uang, dijual murah gitu toh. Nah, saya yang mendatangi dia. Nah, ini harus dipahami ya. Kalau kemarin kita udah belajar penjualan terjadi karena apa yang mendatangi panca indera kita. Nah, ini penting nih. Begitu kita posting story, kita upload story, sebenarnya yang mendatangi itu bukan kita, tapi mereka. Ketika mereka, kan video 30 detik misalnya ya, ada testimoni kayak Life Force ada 30 detik. Kemarin Mbak Dian Solo juga kasih testimoni SOP. Kalau orang yang tidak tertarik, dia akan skip gitu aja teman-teman. Tapi kalau orang itu tertarik, dia mungkin bisa ulang videonya, itu diulang lagi, dan itu berarti si pemirsa itu yang mendatangi Mbak Dian. Bukan Mbak Dian yang mendatangi pemirsa itu, tetapi pemirsa itu yang mendatangi Mbak Dian. Yang artinya ketertarikan justru muncul dari pemirsa kita. Nah, ini penting teman-teman. Saya mau ingetin aja bahwa kekuatan WA kalau kita lihat memang dari Japri. Ketika kita berani connect langsung, kayak kemarin kita belajar tanya langsung, kamu di rumah kalau haid pakai apa pembalutnya? Tanya langsung teman-teman gitu. Tetapi orang itu kadang-kadang merasa ketika kita mendatangi mereka benar-benar, kadang-kadang merasa terus, aduh kamu kok tanya-tanya gitu, kenapa ya? Itu kok kepo banget sih gitu. Padahal ya, kalau kita pasang story, ada nggak orang yang sudah mulai kepo-kepo teman-teman? Nah ini hampir persis seperti kalimat yang disampaikan Pak Indra Limantara. Orang itu maunya beli, tetapi nggak suka dijuali. Saya ulangi ya, orang itu maunya beli, tapi nggak suka dijuali. Saya datang ke Bu Rani, saya kasih penawaran ke Bu Rani, Bu, ini saya bawa, ini ada sarung bagus, gitu. Ada jarik bagus, ada kebaya bagus, ada baju batik bagus, gitu. Bu Rani malah nggak terlalu seneng. Tapi ketika jalan-jalan ke Malioboro, maunya setiap toko dimasuki terus dibeli, bener nggak Bu Rani? Pingin ini apa-apa dituku gitu loh. Tapi begitu didatangi malah nggak mau. Nah ini teman-teman, itu kenapa fitur, saya ulangi ya, itu kenapa fitur dari WA atau dari sosial media kita yang namanya story, ayo jangan sampai dikosongi. Kalau Anda udah mulai lebih telaten, udah lebih terbiasa, terbentuk habit, kalau Anda ini suka pasang story cukup rajin, maka saya percaya kok, saya sangat percaya itu satu saat itu akan membentuk satu transaksi yang luar biasa. Tinggal pelajaran berikutnya adalah fiturnya jangan dihentikan, ya, story-nya jangan dihentikan, lalu lengkapi lagi teman-teman. Ya, saya ulangi, fiturnya jangan hanya story. Sekarang ayo ditambahi fiturnya itu bukan hanya story, tapi tambahkan broadcast. Nah, teman-teman, saya coba ini kapan dari, aduh hilang kayaknya.
Saya lihat Mbak Faradina ini contohnya ya, ini contohnya Mbak Faradina ya. Ketika saya sampaikan atau ada momen medikut gitu atau kepada ada cek kulit, Mbak Faradina itu langsung bikin broadcast atau list untuk penerima broadcast. Benar ya Mbak Faradina ya? Itu waktu itu saya kasih tahu di Wonosobo kan ada acara cek kulit gitulah. Mbak Faradina itu langsung broadcast ke teman-temannya gitu dan kasih tahu. Nah, ini teman-teman kita satu yang namanya fitur status, upload status jangan sampai kita kosong. Yang kedua, tambahkan broadcast. Usahakan tambahkan broadcast. Ini biar lebih enak, saya coba share screen aja ya. Kita bikin catatan bareng-bareng ya. Nah, ini teman-teman. Saya tadi ada sedikit nyatet. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang maksimalkan fitur story. Oke. Jangan sampai kosong. Namanya story tidak boleh kosong. Yang kedua, coba broadcast. Itu. Nah, broadcast ini nanti Anda bisa saya kasih contoh-contohnya atau mungkin yang sudah punya daftar broadcast itu bisa masukkan ke grup cara kerja dan juga satu lagi grup. Nah, teman-teman, tiga fitur ini yang namanya story, broadcast, dan grup, ini kalau bilang tujuannya adalah itu menarik pikiran bawah sadar. Jadi kayak tadi rumah dijual harga murah butuh uang. Itu rumahnya diem aja, bener nggak? Rumahnya nggak pindah-pindah, tapi saya yang mendatangi, bahkan mungkin saya deketin pagernya, saya foto, terus saya telepon. Nah, kalau kita pasang story, itu bukan kita yang mendatangi mereka sebenarnya setelah kita paham hal ini ya, karena kan story-nya kan diem aja. Tapi orang itu mungkin lihat ulang, terus diperbesar, di zoom gitu sehingga akhirnya wah ini kok bagus ya, kok menarik ya gitu. Jadi pikiran bawah sadar tertarik itu baru dari story. Anda perlu tambahkan yang namanya broadcast ya. Pesan siaran. Saya mau tanya nih, ada nggak yang belum bisa bikin broadcast? Atau kalau story saya percaya semuanya bisa ya. Ada nggak yang belum dong atau belum mudeng maksudnya broadcast? Ada nggak? Harusnya ada ya, harusnya ngerti semuanya ya. Salah satunya adalah Anda semuanya kan dapat broadcast dari saya tuh setiap harinya. Nah, itu adalah broadcast Bu Wahyu Surtiwi, belum tahu tentang broadcast, besok langsung datangi Bu Tuti ya yang dekat itu langsung untuk bisa diajari caranya gimana bikin broadcast. Itu dan grup itu sebetulnya videonya sudah ada, video workshopnya nanti saya kirim juga ya. Itu dan grup saya lihat kayak Mbak Melati Sundari itu juga ada grup di Facebook ya. Ini ada di Facebook juga, ada di Instagram juga. Khusus broadcast itu ada di WA saja. Kalau grup itu ada di Facebook dan di WA. Silahkan dimaksimalkan teman-teman. Itu. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita merasa, aduh kok anu ya, menurun ya, kok enggak gede-gede ya penghasilannya ya, terus orangnya kok makin sedikit ya, nah mungkin kita kurang maksimalin dari sisi sini. Itu. Jangan segera untuk langsung pindah ke ini ya teman-teman ya. Nah ini kenapa ini saya tulis, kemarin kita lihat ternyata kekuatan sesungguhnya bukan fiturnya, tapi kekuatan sesungguhnya real powernya adalah Jabri. Itu adalah Jabri. Tapi jangan sampai keliru. Sekarang ini bukan VS atau bukan lawan. Itu kita harus ganti dengan merge atau gabung. Karena kalau Anda lihat fiturnya bagus,
ternyata lebih bagus kekuatan sesungguhnya yaitu Japri, maka kita akan milih. Sekarang Anda bisa gunakan keduanya. Fitur merge Japri. Ya, ini baru namanya high touch. Jadi ini adalah, kalau boleh diaplikasikan ya, ini fiturnya, fitur-fitur WA, itu misalnya ada story, ada broadcast, ada lagi grup. Nah, kita maksimalkan yang ada di sini teman-teman, biar pikiran bawah sadarnya para prospek kita itu kena gitu loh. Itu wes lihat story, dapat broadcast, di grup juga ada postingannya. Wah, itu kan sudah 3 kali. Gitu. Jadi udah 3 tempat itu udah lihat, terus jadi tambah tertarik. Ditambah dengan high touch, yaitu Japri langsung itu atau kontak langsung. Nah, saya berharap dengan kedua hal ini dilakukan, maka muncul yang namanya high impact atau menjadi dampak yang besar. Nah, teman-teman, ini sambil ngingetin ya, saya nggak pengen Anda akhirnya memilih, wah saya sekarang udah nggak pernah story, nggak pernah broadcast, nggak pernah ngegroup, itu saya sekarang milih untuk langsung Japri aja deh. Gitu. Karena bahayanya begini teman-teman, kalau mereka, Anda dan saya udah tahu kalau kita manusia mesti ada namanya pikirannya masing-masing. Gitu. Jadi kita kadang-kadang kan nggak bisa memaksakan, gitu. Ayo Burani beli produk ini kan nggak bisa kan. Tetapi kadang-kadang tadi, ini perlu saya tulis aja kayaknya ya. Mungkin perlu ditulis ini ya, yaitu manusia cenderung suka membeli tetapi tidak suka dijuali. Nah, ini mungkin bisa jadi apa ini? Jadi hal yang harus kita pahami agar kita harus buat mereka itu suka kepada produk kita, tertarik pada produk kita. Yaitu, ya kayak tadi ya, saya kalau nawari Burani beli batik, mungkin Burani ini nggak mau. Tapi kalau Burani pergi ke Malioboro, ya maunya semuanya dibeli. Nah, kita tuh jadi Malioboro tuh di sini, teman-teman. Ya, itu kenapa WA kita atau sosial media kita benar-benar bisa jadi toko. Itu agar kita kan kayaknya kan nggak jualan ya, mungkin ada bikin story, bikin gambar yang bagus, gitu. Tapi mereka tertarik. Semakin sering mereka tertarik, semakin dekat dengan kita, gitu, maka itu pikiran bawah sadarnya udah kena duluan, baru kita Japri atau kontak langsung. Nah, di Japri atau kontak langsung ini kita juga belajar, gitu, perlu untuk yang namanya kadang-kadang ini halus ya, main halus gitulah ya, apa itu nawari secara soft selling gitu, nawari halus, tapi juga ada tunjuk poin, dan ini teman-teman perlu dilakukan dua-duanya itu, karena sebenarnya kalau kita ngomong Japri kan bangun hubungan gitu, jadi setelah hubungannya terbentuk dengan baik, maka ketika ditun the point gitu, Mbak, ini tinggal 5 paket aja, kalau nggak diambil hilang, diambil orang gitu. Nah, itu to the point gitu. Jadi kita nggak cerita dulu ngalor ngidul, enggak, langsung ditawari gitu. Ini tanggal 27 hari terakhir. Kalau nggak ambil hari ini, saya minta maaf, mungkin nggak bisa dapat lagi gitu. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatiin. Nah, jadi malam ini lebih banyak kita kembali ke dasar, tapi juga kita harus maksimalkan ini teman-teman. Ya, Anda boleh capture ini, nanti Anda bikin catatan sendiri, atau mungkin ini perlu Anda rapiin lagi, dan kita lihat apa yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan fitur dan juga menggunakan kekuatan sesungguhnya dari WhatsApp atau sosial media kita. Nah, sehingga high-tech kita pakai, teknologinya kita pakai, yaitu fiturnya, lalu high touch sebagai manusia kita juga kontak langsung dengan mereka, lalu high impact
kita akan bisa dapat dampak yang besar. Oke, nah malam ini materi saya cukup. Lalu saya mau maju ke contoh-contoh case, ya, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk ke contoh case ini saya akan langsung ajak Anda untuk lakukan hal ini, teman-teman. Ya, di grup cara kerja itu kan ada contoh jawaban-jawaban yang ketika saya mungkin dapat pertanyaan dari konsumen, saya kirim ke grup, dan mungkin director, manajer, atau mungkin Anda juga sudah mulai bisa sharing apa yang didapat dari pengalaman-pengalaman. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Tidak ada cara yang paling tepat. Yang ada adalah yang paling cocok. Nah, kenapa saya pengen Anda kopas? Ya, boleh diketik atau boleh dicat atau boleh di mana? Tulis di buku catatan Anda. Saya hanya perlu kopas. Oke, saya ulangi lagi, ketik ya. Saya hanya perlu kopas, copas, copy paste, copas ya, copy paste. Oke, nah itu kayak Mbak Melati itu. Saya hanya perlu copas, saya hanya perlu copas, copy paste. Copy paste itu adalah memindahkan satu kalimat persis ke area yang lain, memindahkan satu gambar persis ke area yang lain. Itu pokoknya kita itu nggak bikin perubahan apa-apa, gitu. Tetapi ya boleh kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang mungkin lebih pas, gitu. Nah, tapi begini teman-teman, ingat ya, karena tidak ada yang paling tepat, yang ada yang paling cocok. Yang kedua yang perlu Anda ketahui adalah komunitas kita berbeda-beda. Saya ulangi lagi, komunitas kita berbeda-beda, sehingga yang dihadapin juga beda-beda. Teman-teman kita beda-beda. Jadi temannya Mbak Paradina dengan teman saya beda. Dengan Bu Agustina beda. Dengan Bu Retno beda. Dengan Bu Heni beda. Artinya gini teman-teman, kalaupun mungkin jawaban yang saya berikan kepada teman saya itu enggak deal, saya ulangi ya, ketika saya dapat pertanyaan dari teman saya, terus saya kasih jawaban, dan dia tetap menolak, belum tentu jawaban ini ditolak oleh temannya Mbak Paradina. Nangkep nggak? Belum tentu jawaban ini ditolak oleh Mbak Melati Sundari, temannya Mbak Melati Sundari. Artinya begini teman-teman, saya hanya perlu kopas. Kalau Anda lihat ketika ada satu sanggahan dari prospek, terus ada contoh jawaban, Anda coba aja kasihkan ke prospek Anda, ke teman-teman Anda, ke komunitas Anda. Gitu. Jangan sampai Anda mikirnya gini, wah itu Mbak Melati waktu jawab gitu ditolak sama teman-temannya Mbak Melati. Anda harus ingat, teman-temannya Mbak Melati bukan teman-teman saya, benar nggak? Gitu. Dan ketika kalimatnya Mbak Melati itu saya ambil, saya terapkan ke teman saya, belum tentu ditolak. Malah mungkin teman saya bilang, benar juga ya kamu Dan. Padahal itu jawabannya dari siapa? Dari Mbak Melati Sundari. Artinya teman-teman, yuk saya hanya perlu kopas. Coba, ini agak ekstrim dikit ya, tapi saya nggak ada maksud apa-apa lah ya. Nggak usah terlalu banyak mikir. Gitu. Kita ini sudah dapat pengertian dari Pak Endra Limantara, sukses atau mau maju atau mau dapat hasil itu sebenarnya simple, ya. Sukses, mau maju, mau dapat hasil sebenarnya simple. Biasanya kita sendiri yang ruwet gitu loh. Itu dapat kalimat dari mentor kita atau contoh dari grup itu kita kadang-kadang mikir, bener nggak ya kalau tanya gitu, bener nggak ya kalau ngomong gitu, gitu. Kayak contohnya aja kemarin ya, saya kan arahin tuh teman-teman untuk tanya langsung, Mbak, kamu pakai pembalut apa? Ini misalnya ya, saya terapkan di komunitas saya, dan mereka pada jengkel semuanya. Kalau ini dipakai Mbak Melati Sundari untuk tanya ke teman-temannya Mbak Melati Sundari, apakah pasti kalau teman-temannya Mbak Melati Sundari jengkel semuanya? Belum tentu. Itu karena tadi teman-teman saya bukan teman-teman Mbak Melati Sundari, dan saya waktu tanya ke mereka, mereka lihatnya kan saya.
Gitu. Tapi Mbak Melati Sundari kan dilihat oleh mereka. Gitu. Jadi kalau saya waktu tanya sama teman saya, kamu pakai pembalut apa? Mungkin ada yang terus nesu, ada yang mungkin jengkel, ada yang terus mungkin ngomong kamu kok kepo sih gitu. Ada. Tapi kalau kalimat yang sama ini, coba Bu Rani tanyakan ke temannya. Coba Bu Agustina tanyakan ke temannya. Coba Mbak Desi tanyakan ke temannya. Coba Pak Agustiono tanyakan ke temannya. Jawabannya pasti beda-beda. Dan itu yang saya bilang, saya hanya perlu kopas. Gitu. Contohnya kemarin ada yang langsung dapat reseller. Itu pertanyaan yang sama loh. Waktu saya tanya ke teman-teman saya, nggak ada yang beli, nggak ada yang join, tapi malah ada yang dapat pembeli, ada yang dapat reseller. Itu artinya teman-teman, saya hanya perlu kopas. Itu di grup cara kerja, saya berharap Anda terutama di 23 orang ini ya yang malam ini datang, 20-an orang yang malam ini datang, mulai malam ini saya berharap kita bisa aktif gitu karena nggak usah lihat yang lain nggak aktif, nggak usah lihat yang lain nggak mau sharing, ya nggak usah lihat yang lain nggak mau kasih contoh, nggak perlu. Yang mau maju siapa? Saya dan Anda. Yang pengen pinter siapa? Saya dan Anda. Yang pengen dapat hasil siapa? Saya dan Anda. Yuk sama-sama saya ajak 20 orang ini konsisten. Ya. Fitur-fitur dimaksimalin, japri dimaksimalin, jadi bukan milih, tapi fitur dan japri dimaksimalin. Apapun hasilnya, Anda coba sharing di grup cara kerja. Ini nomor satu, teman-teman. Jadi ketika Anda melakukan, Anda coba kirim ke grup. Yang kedua, Anda boleh tanya. Saya ulangi lagi, grup itu kan grup cara kerja. Tentunya masih ada yang mungkin bingung, tentunya masih ada yang mungkin nggak jelas, tentunya masih ada yang mungkin saya masih nggak paham. Nah, jangan sungkan gitu untuk tanya. Jadi grup itu bukan hanya untuk langsung ngomong ngajari, tapi boleh Anda tanya. Sehingga kalau kita maunya ngajari, gitu. Kalau yang udah pinter-pinter maunya ngajari. Tapi belum tentu apa yang kita ajarkan itu memang yang dibutuhkan gitu loh teman-teman. Jadi saya berharap jangan takut, jangan sungkan untuk Anda tanya. Saya masih belum jelas nih soal broadcast misalnya, tanya aja di grup. Gitu. Atau terutama untuk cara kerja ya, kalau produk saya harap Anda lihat katalog, Anda ada di grup dengan direktur masing-masing aja. Gitu. Kalau misalnya tanya alamat email, tanya kantor ya jangan di sana lah. Gitu. Testimoni gitu jangan di sana ya untuk produk-produk di tempat di area yang lain aja. Gitu. Tapi untuk cara kerja agar betul-betul kita bisa menjalankan pekerjaan ini. Setuju ya teman-teman ya? Jadi saya berharap kita bisa ngerti kalau grup itu kita pakai untuk membuat kita itu jadi lebih mahir gitu. Dulu jangan lupa awal kita buat workshop adalah mahir dulu gitu. Fiturnya ya dikuasai, japrianya ya jalan. Itu jadi high tech dan high touch-nya itu dilakukan. Yang penting mahir dulu, berani, jadi kebiasaan, nggak sungkan, makin pinter cara ngomong dan sebagainya. Soal hasil sekali lagi itu urusan Tuhan. Nah, jadi saya rasa cukup ya untuk apa yang bisa saya bagiin untuk malam hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak bagi Anda yang sudah menyiapkan pertanyaan? Boleh. Kalau misalnya nggak mau chat repot gitu, boleh langsung dinyalakan ininya apanya speakernya. Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa langsung nanti ke grup ya teman-teman ya. Biar nanti kita bisa langsung diskusi di sana. Sekali lagi jangan sungkan, nggak boleh malu, nggak boleh takut karena kita mau maju. Itu aja, kita mau maju, kita perlu maju, kita pengen maju, jadi nggak boleh takut bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa.